Halo Sobat Ghibliku, kembali lagi di OAC Production. Lautan sejak dahulu telah menyimpan banyak misteri dan segala isinya yang menggemparkan kancah publik. Di setiap temuan-temuan yang ada mengungkapkan berbagai cerita dan kisah tersendiri tentang kehidupan bawah air ini mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang mana tiap masa silih berganti, lautan menjadi saksi akan peradaban masa silam berdasarkan bukti dari penemuan yang pernah ditemukan. Dan di video inilah kami mengulas ringkas daftar temuan bawah laut yang menggemparkan dunia. Truk Lagoon Ghost Wreck. Truk Lagoon adalah pangkalan angkatan laut utama Kekaisaran Jepang di Pasifik Selatan selama Perang Dunia Kedua. Itu adalah tempat serangan besar Amerika Serikat selama Operasi Hailstone pada Februari 1944 lalu dan Operasi Narapidana, serangan yang dilakukan oleh pasukan Inggris dan Kanada selama Juni 1945. Bagi Jepang, Perang Dunia Kedua menjadi akhir yang tragis pada tahun 1944 lalu. Pada waktu itu Jepang membuat keputusan yang terbilang aneh. Keputusan tersebut yakni dengan menjaga sebagian besar angkatan lautnya ke satu tempat yang sama, yaitu Truk Lagoon di bagian Kepulauan Caroline. Sekutu yang menjadi musuhnya melancarkan serangan secara besar-besaran selama 2 hari lamanya di area Laguna. Akibat hal ini, Jepang harus kehilangan 50 kapal dan 250 pesawat yang merupakan bagian dari armada miliknya yang masih tersisa. Pada tahun 1969, seorang ahli kelautan asal Prancis dan para timnya menjelajahi Truk Lagoon dan menemukan berbagai sisa peralatan armada Jepang seperti kapal, pesawat, dan tank berhasil mereka temukan dalam keadaan seperti sebelumnya. Kapal-kapal tersebut diklasifikasikan sebagai kuburan perang Jepang dan membutuhkan keterlibatan pemerintah Jepang dalam pembersihan akhirnya. Heraklion City. Heraklion adalah kota pelabuhan Mesir kuno yang terletak di dekat Canopy Mouth of the Nile, timur laut Alexandria di laut Mediterania. Sebuah prasasti yang ditemukan di situs menunjukkan bahwa di akhir sejarah kota ini dikenal dengan nama Mesir dan Yunani. Penemu kota ini adalah seorang arkeolog asal Prancis bernama Frank Goddio. Dia bersama rekannya menjelajahi pantai Mesir pada tahun 2000 lalu. Setelah melakukan perjalanan menyusur dari bibir pantai sejauh 6,5 km dengan kedalaman 50 meter, kedua arkeolog tersebut berhasil menemukan kota kuno Heraklion yang misterius. Pada abad kedua sebelum Masehi, peristiwa cuaca besar, baik tsunami, gempa bumi, atau kombinasinya, mendorong kota ini menuju kehancuran. Seiring waktu, kota ini melemah akibat kombinasi gempa bumi, tsunami, dan naiknya permukaan air laut. Pada akhir abad kedua sebelum Masehi, mungkin setelah banjir besar, tanah di mana pulau tengah Heraklion ini dibangun mengalami pencairan tanah. Namun kota itu tidak sepenuhnya ditinggalkan sampai akhirnya tenggelam sepenuhnya ke laut pada abad ke-8 Masehi. Meski temuan kota ini sudah cukup lama, namun hingga kini para arkeolog dan ilmuwan masih terus melakukan penelitian lebih lanjut. Hal tersebut guna mengungkap lebih banyak fakta mengenai kota kuno ini. Heraklion dibiarkan relatif tidak terganggu di bawah dasar laut selama 1200 tahun lamanya. Pasir dan puing-puing lainnya menutupi sisa-sisa kota dan membuat penemuan yang tidak disengaja tidak mungkin terjadi. Hal ini membuat kota Heraklion tetap terjaga. Penjara dan manusia serta hewan yang tidak menaruh curiga tidak memiliki kesempatan untuk menodai sisa-sisa kota ini. Monumen Yonaguni. Monumen Yonaguni merupakan salah satu penemuan bawah laut misterius yang bentuknya seperti susunan bebatuan yang ditemukan di bagian selatan Pulau Yonaguni. Pulau Yonaguni sendiri masih termasuk dalam wilayah Okinawa. Berdasarkan keterangan dari sang penemu, monumen Yonaguni terlihat seperti susunan yang mirip dengan undakan yang terletak di sisi gunung. Setelah penemuan ini menggemparkan dunia,
berbagai perdebatan yang berkaitan dengan bagaimana pembentukan susunan ini mulai memanas. Lautan Yonaguni sendiri merupakan lokasi penyelaman yang populer selama musim dingin karena populasi hiu martilnya yang besar. Pada tahun 1986, Direktur Asosiasi Pariwisata Yonaguni tengah mencari tempat yang bagus untuk mengamati hiu dan tak sengaja memperhatikan beberapa formasi undukan dasar laut yang menyerupai struktur arsitektural. Tak lama kemudian, sekelompok ilmuwan diarahkan oleh ahli geologi kelautan untuk mengunjungi undukan tersebut. Setelah diteliti, mereka mengklaim bahwa undukan tersebut adalah monolit berundak hasil buatan manusia. Tapi di sisi lain, para ahli geologi lainnya yang meneliti monumen ini sebagian besar menyatakan jika undukan formasi ini terjadi secara murni oleh alam. Kota Xicheng, sebuah kota yang terletak di dasar laut, berhasil ditemukan di daerah Xinjiang, Tiongkok Timur. Berdiri dengan arsitektur batu ketika dinasti Ming dan Qing berkuasa pada 1368 sampai 1912. Kota ini berdiri dengan sempurna 40 meter di bawah danau Qiandao di provinsi Zhejiang yang terletak 400 km sebelah selatan dari Shanghai. Pada awalnya, kota dengan julukan Atlantis dari timur ini menghilang tenggelam ke bawah laut. Hingga pada tahun 2001, kota tersebut ditemukan kembali saat proyek pembangunan pembangkit listrik diadakan. Kota Xicheng ini berasal dari tahun 621 Masehi. Pada tahun 2009, tim arkeologi bawah air melakukan penyelaman di danau untuk menjelajahi kota Xicheng yang tenggelam. Tim penyelam menjelajahi kota Xicheng karena sejarahnya yang penting dan sebagian besar bangunannya tetap utuh selama banjir. Dahulu kota ini adalah kota komersial dengan perkembangan yang pesat. Walaupun sekarang sudah berubah jadi tempat yang suram di kedalaman air, tapi bangunan-bangunan masih terjaga di sana. Lebih dari satu bagian dari lengkungan masih berdiri. Sosok-sosok luar biasa juga dapat terlihat di dinding yang tersamar oleh keruhnya air. Pada dinding juga ditemukan prasasti dalam bahasa Mandarin yang menuliskan aturan perilaku yang harus diikuti oleh wanita Tiongkok pada masanya. Kota di bawah air ini menjadi mesin waktu yang megah dan misterius untuk kembali ke masa kekaisaran Cina. Meski berada di bawah air, kota ini tetap terpelihara dengan baik karena air benar-benar melindunginya dari angin, hujan, dan cahaya matahari. Cenote Angelita. Cenote Angelita adalah sungai di dalam laut, yaitu sebuah fenomena yang cukup unik. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kelautan asal Prancis. Dia menemukan fenomena ini di Cenote Angelica, Meksiko. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 35 meter, kira-kira pada kedalaman setengah dari total perairan ini. Terdapat kabut sebuah bukit beserta pepohonan di sekitar sungai bawah air. Menurut beberapa penelitian, kabut yang terdapat di dalam ini disebut sebagai halocline, yaitu yang menjadi sebuah pembatas antara air tawar dan air asin yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Keadaan ini disebabkan area vertikal yang letaknya berada di bawah laut. Pada area tersebut, kandungan kadar garam berubah dengan cepat seiring perubahan kedalamannya. Jika diperhatikan, pada sungai bawah laut terdapat sebuah dinding pemisah antara air dan air tawar. Jika diperhatikan, pada sungai bawah laut ini terdapat sebuah dinding pemisah antara air asin dan air tawar. Hal itu disebabkan oleh perubahan kadar garam yang berpengaruh terhadap kepadatan air, sehingga ketika air asin dan air tawar bertemu, akan muncul semacam pembatas di antara keduanya. Saat menembus kabut terlihat sebuah sungai di dalam danau. Penampakan bukit dan ranting-ranting pohon ini membuat seolah benar-benar berada di tengah sungai. Para peneliti juga melarang untuk berada di sungai terlalu lama, sebab di tempat ini sangat gelap dan terdapat banyak gas hidrogen sulfida yang akan membahayakan para penyelam. Sungai bawah laut ini merupakan sebuah fenomena yang langka. Terkadang kemunculannya seringkali menimbulkan perdebatan di antara para peneliti.
Jadi itulah daftar penemuan bawah laut yang menggemparkan dunia. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kalian lebih luas lagi. Terus nantikan video kami lainnya yang menarik dan juga informatif. Jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasi agar kalian terus update video terbaru dari kami. Sekian video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Giplego.